sangat amat banyak sekali snack-nya di sini karena ini benar-benar jadi makanan atau cemilan yang bagus banget untuk seorang Popheus meloncat-loncati mereka dengan Demonic Force nanti di bagian team fight, apalagi kalau seandainya dipadukan juga dengan Alice yang artinya akan ada 2 hero dive dan ini rata-rata emang 5 hero dive yang dimainkan oleh teman-teman dari OP Esports, membuat PUBG Esports menurut aku mereka kalau mau main defensif, mereka dapat satu permasalahan yang cukup dilema karena backline-nya sangat amat mudah untuk ditembus. Tapi kalau misalkan mereka mau main ofensif, ini mereka juga bisa dibilang ya agak sedikit harus menangin early dan effortnya makin lebih 2 kali lipat bahkan Cimomo untuk kita lihat dari pemilihan hero mereka. Let's say Esmeralda, Scaling, Lunox, late game, Granger ya mungkin masih mid game tapi lihat bagaimana Cheesecake, lihat di early game seperti yang aku bilang harus benar-benar menjadi cover yang baik kali ini Cimomo. Iya, dan ini mungkin bisa aja menjadi seperti game pertama di mana Cheesecake-nya bener-bener diharas habis-habisan ya. Jadi menurut aku kayak ini cukup harus berhati-hati juga dari positioning seorang Tigreal. Memang dia adalah coveran yang bener-bener penting banget untuk PUBG sendiri. Tapi kalau misalnya PUBG juga sampai kehilangan frontlinernya, ini nggak akan ada yang bisa apa ya mungkin menggantikan Cheesecake di awalnya karena Ray bersama dengan Poizy yang mungkin lebih efektif di arah mid sampai late gamenya justru yang akan diandalkan oleh teman-teman dari PUBG. Jadi positioning dari Cheesecake di awalnya juga harus berhati-hati. Tapi ternyata dari Ozian1 lihat udah ngecicil aja ke arah seorang Cheesecake bakal coba dipukul mundur di area rivernya. Sementara kalau kita lihat juga tadi dari seorang Ray bakal benar-benar diharas habis-habisan dengan adanya seorang Selena Kyle-nya di area mid. Dan kali ini dari Vanessa masih berhasil untuk ngedapetin gold buff ya tadi di area atas. Sementara 3 member dari teman-teman OP kali ini udah mencoba untuk bersiap dan lihat dari Ray-nya yang bakal menjadi korban utama first blood untuk teman-teman dari OP karena Abyssal Arrow-nya connect dari seorang Kyle. Sementara Cheesecake di sini juga harus terpanis dengan cukup benar-benar gak bagus banget buat teman-teman dari PUBG sendiri. Poizy kali ini bakal coba dipukul mundur final blow tadi, tapi di sisi lain Fazinya bakal mundur terlebih dahulu dan ada di bocah bersama dengan Kyle yang mencoba untuk mengcover. Ray-nya kali ini bakal coba dikejar tapi ternyata dari seorang Ray masih bisa mundur. Kehilangan 2 member di awal di 2 menit pertama bukanlah awal yang baik tentunya untuk teman-teman dari PUBG, mengingat juga Ray di sini yang menjadi andalan untuk PUBG-nya di arah early sampai arah mid di sini. Salia. Yes, bahkan kalau kita lihat di sini semua juga yang harus tumbangkan lagi. Sementara melihat adanya Roger di early Roger farmingnya, junglernya bakal cepat untuk menghabisi jungle-jungle yang ada dan rotasinya bakal coba di-maintain oleh OP. Apakah akan mengulangi seperti di game pertama di mana OP mendominasi dari early, tapi kita menunggu akankah ada momentum yang bisa diciptakan oleh PUBG Esports membalikan keadaan, karena kalau kita lihat dari early seperti ini benar-benar terpressure banget walaupun adanya Ellie boy bawah yang cukup kesulitan melawan adanya Esmeralda, tapi kalau di drag ke late game ini bukanlah hal yang tidak mungkin kalau Ellie bakal menjadi sakit banget nantinya. Iya, tapi kali ini bakal coba diharas. Ada Desonata yang gak terlalu connect sebenarnya ke seorang Ercan karena masih bisa di-dodge 2 bulletnya. Tapi ternyata di sisi lain ada Tyrant Rage yang bagus banget dari seorang Ercan mencoba di-follow dari seorang Kyle-nya. Dan bahkan ada Abyssal Arrow. Garut dan juga Solitaire dari seorang Kyle harus mundur dengan flicker untuk menghindari Rhapsody yang dikeluarkan oleh seorang Vanessa. Meskipun gak ada Desonata, tapi Kyle ini terbilang cukup tipis juga. Tapi di sisi lain, Poizy-nya tumbang oleh seorang Popheus yang kita lihat ini justru terlepas bebas untuk teman-teman dari OP di game yang kedua. Kayaknya ini ngelepas seorang Popheus emang bukan jawaban sih sebenarnya. Ini mengapa ada alasan Popheus tuh selalu di-ban dan benar-benar sekarang kayak populer banget dari seorang Popheus ini di banning phase kita, Talia. Iya, dimana kalau kita lihat dari Popheus sendiri berhadapan dengan Benedetta yang seperti tadi kita sudah mention, dia skilldash-nya banyak banget, otomatis Demonic Force yang dimiliki oleh Popheus ini bakal terus-terusan aktif. Dan bukanlah menurut aku jawaban yang baik untuk menyatukan laning antara Benedetta. Menurut apakah seharusnya mereka swap lane aja biar Esmeralda ini yang melawan keberadaan dari Popheus?
Iya, coba untuk swap lane aja ya. Tapi kali ini dari Paps, mereka coba untuk mendapatkan objektif turtle-nya. Erchen udah mulai bersiap di area busnya. Masuk kali ini Tyrant Revenge. Dan juga Tyrant Rage connect ke arah seorang Cheesecake. Dan bahkan ada combo yang baik dari seorang Dede Bocang kali ini dengan ada bloodout-nya. Cheesecake bakal tumbang dan bahkan Ray-nya juga menjadi korban bloodout-nya. Bisa menumbangkan Erchen di sini dari seorang Vanessa. Tapi di sisi lain ada backup yang baik dari teman-teman OP. Ray-nya bakal coba dipukul mundur dan bahkan dari Vanessa nggak mau untuk join the team fight lagi setelah kehilangan 2 member dan setelah menumbangkan Erchen di situ. Namun teman-teman dari OP lihat Dede Bocang serem banget, dia maju dengan Flying Blood dan bahkan bloodout-nya lagi aktif, dan itu cuma yang bisa dilakukan sama seorang Poisey di area atas untuk mendapatkan setidaknya ada pertukaran yang didapatkan sama teman-teman dari Paps nih Tal. Ya, dimana mereka tahu kalau misalnya mereka tadi sudah kalah team fight di area mid lane dan mereka nggak mau lagi untuk melanjutkan war, karena kalau misalnya warnya dilanjutin mereka akan kehilangan lebih banyak member lagi. Jadi otomatis kalau kita lihat dari replay by Fruity, dia udah kalah untuk mendapatkan Lord dan juga sudah off 2 orang dari teman-teman Paps. Otomatis mereka lebih memilih untuk mengamankan turret yang ada. Benedetta, dia tahu kalau dia join the fight bakal sia-sia, jadi lebih baik dia mendapatkan objektif. Begitu pula juga dengan Vanessa, dia bermain dengan sabar, dia nggak mau overcommit, dia lebih baik untuk mencoba menyusul keberadaan networknya dengan mengambil turret yang ada. Tapi sudah ada Detona juga sana, cukup untuk menumbangkan 1 orang di sini, Cimomo. Iya, kita ngeliat juga ini penculikan yang cukup, iya penculikan yang cukup mahal ya dari teman-teman Paps sendiri, bisa menculik ke arah OZN1 yang tadi ngedapetin double killnya di area river. Tapi ini menurut aku ngamanin 2 turret buat teman-teman dari Paps ini cukup mahal buat OP, karena Paps bisa aja mereka main dive in ke area jungle yang dimiliki sama teman-teman OP. Dan ini harus benar-benar di counter dengan cukup cepat oleh teman-teman dari OP. Bocang mulai mengeluarkan bloodout-nya di area mid-nya dan mencoba untuk mengusir pergerakan dari teman-teman Paps di area mid. Kali ini bakal coba untuk memukul mundur. Ray udah mulai masuk ke ZN1, Wolf Transformation ke arah seorang Vanessa, dan bahkan lihat Erchen yang maju juga dengan adanya flicker yang dikombokan dengan area Tyrant Revenge. Tapi Erchen kali ini kalau kita lihat Tyrant Revenge nggak perlu mengenai ke arah seorang Vanessa karena Vanessa udah tumbang duluan. Tapi di sisi lain dari Ray mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari OP. Falling Star pun bakal coba dipopok dari seorang Ray, dan bahkan Poisey-nya memfollow up dengan cukup baik dengan adanya 1 Electro Final Blow dari seorang Poisey di sini KB. Iya, dan ini yang paling buruk untuk worst case-nya adalah ketika nanti OZN1-nya yang berhasil untuk melakukan snowball. Oke, tadi dia udah sempat untuk di shutdown ketika dia mendapatkan 2 point kill, tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti OZN1 join the fight 5 lawan 5. Ini makanan semua bagi seorang Roger, dan Rogernya akan sangat mudah untuk melakukan spam terhadap Lycan Punch. Apalagi kalau frontlanernya let's say ada Selena, ada Kufra, ada Elis, dan bahkan ada Poveus. Ini bukan tidak mungkin untuk seorang SZN1 akan meratakan lini backline atau lini belakang dari teman-teman PUBG Esports. Let's say itu adalah Ray atau Vanessa, ini gampang banget untuk diloncatin. Karena apa? Balik lagi, mereka punya 4 bahkan 5 hero jump in, dan ini semuanya bakal bermain agresif dari OP ketika team fight berlangsung ke arah backline-nya. Betul, dari kombonya juga Erchen yang mungkin Tyrant Revenge-nya connect, lalu Fuzzy Stain juga yang sebenarnya bisa masuk dengan Demonic Force-nya. Tapi menurut aku nih ya, kalau dibawa ke arah late game sebenarnya Paps juga punya insurance yang kita tahu Esmeralda, dan juga bahkan Lunox di sini dari Ray. Vanessa juga yang mungkin itemnya kalau udah jadi ini bakalan memungkinkan teman-teman dari Paps sama seperti di game pertama punya kesempatan untuk mengalihkan keadaan dan bahkan mencuri poin di game yang kedua. Tapi ini dari OP harusnya mereka udah siap dengan adanya counter dari seorang Esmeralda yang kita tahu Bocang pun dibawa ke area late game dengan 5-man team fight dari teman-teman OP. Ini mungkin cukup menjadi jawaban yang jelas ya dibawa ke arah late game nanti kali ya. Oke. Bentar, kalau misalkan aku mau melihat dulu dari itemization ya, ini bakal menuju ke arah Genius One. Cukup unik dari Dede Bocang, di mana dia memainkan juga dari Calamity Reaper. Dan ini akan buying time saja dari Fuzzy Stain, dan lihat bagaimana team fight terjadi kali ini. Yes, kalau kita ngeliat juga ini dari Paps sebenarnya mereka mau nggak mau apa ya, kalau bisa ngeculik 1 itu bakal lebih baik lagi membuat tim fight-nya timpang untuk teman-teman dari OP ya nggak tahu. Iya, dimana ini yang terculik adalah Fuzzy Stain sebagai kita tahu frontliner dari OP juga. Otomatis tidak adanya Fuzzy Stain, Poisey bisa cukup bebas untuk melakukan pressure ke area teman-teman dari OP. Benedettanya ini kalau kita lihat bakal mencoba untuk ngangkatin minion, lihat dia udah mulai berani banget. Tidak ada seorang Poveus mencoba untuk mendapatkan 1 objektif lagi nampaknya di area top lane, tapi sudah ada Dede Bocang untuk mendinai pergerakan tersebut. Sementara dari Paps dan juga OP, kedua tim sudah mulai memantau aja di keberadaan
pembukaan Lord yang sekarang sudah respawn. Belum menit ke-12, Lordnya belum enhance, tapi ini bisa menjadi pilihan bagi Paps jika dia ingin mengembalikan tempo permainan yang ada. Karena dari Ray juga sudah berhasil mendapatkan Oracle. Ini bakal membuat dia lebih sustain lagi sih, Cimomo. Betul, aku setuju. Tapi tadi Kak Bey sempat bilang Dede Bocang lebih mengamankan Calamity Reaper yang justru kita tahu dengan 10% cooldown reduction-nya justru yang ini mungkin yang diincar sama Dede Bocang sendiri. Tapi kalau ngelihat dengan item seperti itu, Be, menurut Kak Bey memang lebih efektif atau enggak sih dibandingkan dia bikin ke arah Lightning Truncheon dan juga ke arah Cloak of Reason itu? Aku lebih setuju bahkan itu Jenison untuk menotokin Radiant Armor, apalagi dia bawa Calamity Reaper, jadi true damage-nya bakal membuka potensi untuk teman-teman Paps bisa dirontokkan lebih mudah lagi, terutama untuk Ray. Kayak true damage, dengan Frostmourne Shield dia makin lebih tanky, tapi dengan true damage itu merupakan kelemahan tersendiri bagi Ray. Dan jujur, lebih butuh item seperti Dominance Ice sih, mungkin itu bakal diamankan Fazizan atau Erchan. Jadi mungkin nanti ketika udah mulai memasuki lini team fight, teman-teman Paps Esports ini agak sedikit kehilangan efek regionnya dari life drain. Let's say 50% itu akan sangat membantu bagi absorb damage agar tidak terlalu maksimal dari Ray-nya. Lihat sekarang Ray, tidak ada efek life drain, dia benar-benar kayak seolah mendominasi banget di game kali ini, bahkan dia belum tumbang sama sekali. Iya, dan bahkan mungkin si Halberd yang menjadi kunci juga buat seorang Vanezi, di mana kita tahu Granger-nya juga kalau misalnya dia mau coba untuk merontokkan shield dan bahkan HP regen dari seorang Dede Bocang, bisa aja dari seorang Vanezi-nya mungkin salah satu item yang menjadi option terakhir kali ya untuk seorang Vanezi di sini Halberd. Tapi ternyata Erchan masuk dengan adanya Tyra Revenge yang sebenarnya connect dari seorang ke arah Cheesecake-nya, tapi Cheesecake kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, bakal coba melakukan zoning terlebih dahulu dari teman-teman OP mengarah ke arah Lord mereka yang pertama kali ini. Tapi Ray sepertinya dengan cukup pede dengan item yang dimiliki juga dari seorang Ray di sini, dia coba untuk nge-zoning balik. Ternyata lihat Kyle-nya bakal hilang begitu saja. Cheesecake pun bakal coba ditukarkan satu untuk satu, di sisi lain bakal ada team fight yang berlangsung. Dimana kalau kita lihat dari Bocang udah mulai masuk dengan dari Blood dan juga Flying Blood, Fazizan juga mulai masuk dengan dari Demonic Force mengincar ke arah seorang Poise. Kali ini Poise-nya bakal coba dipukul mundur dan bahkan Vanezi masih mendapatkan free space. Tapi di sisi lain ada Ray yang masih benar-benar coba untuk mengganggu pergerakan dari teman-teman OP kali ini. Paps dan juga OP hanya kehilangan 1-1 Thalia. Yes, dimana kalau kita lihat pertukarannya ini lebih diungguli oleh Paps ya. Mereka kehilangan sebuah Cheesecake tanker, tapi gantinya adalah Kyle yang mana dia akhirnya tershutdown dari 306-nya. Ini bisa dibilang termasuk pecah celengan. Dan Kyle sebagai hero Selena yang sangat menyulitkan berhasil ditumbangkan. Menurut aku tadi bukan keputusan yang bijak dengan Abyssal Arrow-nya yang sudah terconnect, yes. Tapi dia mencoba untuk komit menumbangkan seorang Tigreal yang masih punya Implosion. Itu bukanlah langkah yang baik menurutku, karena langsung aja terkena Implosion, disedot, dan seperti ini terulang lagi untuk kedua kalinya. Selenanya berhasil diumbangkan di lini terdepan. Erchan menjadi the next target. Lihat bagaimana seorang Ray cicilannya sakit banget, dan Dede Bocang langsung siap untuk backup dengan ada Blood Out. Kali ini Ray langsung disedot semua nyawanya, begitu pula dengan ada Flying Blood lagi memberikan gempuran terus-terusan, masih mau lebih. Cheesecake-nya sekarang berhasil diamankan. Like unput keren keempat, bahkan trouble kill dari seorang Elis, dan bahkan Lunox-nya juga harus menjadi sasaran selanjutnya. Double kill juga lagi-lagi berhasil dikantongi oleh Roger. Sudah kehilangan 4 pemainnya di sini. Paps tidak mungkin lagi melakukan kontes Lord, Cimomo. Iya, kita ngelihat Kyle yang memang sebenarnya kecuali dengan ada Implosion dan juga Secret Hammer dari Cheesecake. Tapi itu bisa dibilang kayak resource skill yang sebenarnya cukup mahal dari Cheesecake. Dia bisa ngedapetin sebenarnya target yang lebih gitu dibandingkan Kyle. Oke, mereka menumbangin Kyle, tapi kita tahu Kyle dibawa ke arah mid sampai late game pun ya bisa dibilang ya mungkin kalau Abyssal Arrow-nya connect itu benar-benar bagus banget kalau bisa di follow up. Tapi sebenarnya dari sisi damage mungkin bisa dibilang Kyle nggak akan terlalu sesakit di awal ya. Dan sebenarnya yang aku ngelihat dari momentumnya adalah gimana sebenarnya Dede Bocang masuk dengan adanya Flowing Blood dan juga Blood Out itu di follow up dengan baik banget dari OZN1 sendiri. Mungkin tadi kami juga sempat ngelihat di mana OZN1 benar-benar free banget positioningnya, dia langsung ngincarnya ke arah seorang Vanezi tadi, Be. Ini entah kenapa dengan team fight seperti ini seperti udah aku bilang bahwa snowball dari OZN1 juga benar-benar akan sangat berbahaya bagi Vanezi dan kawan-kawan, karena mereka bisa ditumbangkan dengan cepat dan team fight-nya akan berlanjut saat lagi Tyra Revenge kena tuh kali ini Cimomo.
Iya, dan bahkan lihat mulai masuk lagi dari bocah dengan Blowing Blood dan juga Blood Out, dan Cheesecake kali ini berada di paling depan. Dan bahkan kalau kita lihat Demonic Force-nya juga aktif dari seorang Fasistain, ternyata masih disimpan. Tapi ternyata Lord-nya kali ini udah mengarah ke area base, masih bisa ditumbangkan tentunya. Erchen bakal coba dipukul mundur dengan adanya Rhapsody dari seorang Vanezi. Rain coba untuk menahan, tapi kali ini bocang lagi dan lagi. Masuk dengan adanya Flying Blood dan juga Blood Out yang mulai aktif. Dari Ozzy One bener-bener free banget di area belakang. Lihat dia ngegaruk siapapun dengan adanya Wolf Transformation, dan bahkan kali ini dari OP berhasil memuai out dan bahkan mengamankan 2-0 di game kita yang kedua, bisa dibilang dengan cukup meyakinkan kalau aku bilang untuk last team fight-nya tadi. Oh, Iya, ini. hormat. Liatin tuh hormat selebrasinya, hormat Gimana yang gimana pertama. selebrasi? Terus itu Waduh, makan bang. Iya. yang makan itu aku tahu sih, itu salah satu Apa tuh, Be? janji juga dari CEO-nya PUBG Esports itu ketika nanti OP menang,